Melihat situasinya tidak baik, Qin Yichan mengangkat tangannya dan menekannya. Diam, aku hanya memikirkan seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan oleh insiden ini pada kuil penguasa cahaya. Mengatakan itu, Qin Yichan bergerak, dan seorang mukmin berteleportasi ke sisi Qin Yichan. Dia memberi hormat kepada semua orang, lalu melangkah mundur dan pergi dengan cara teleportasi. Qin Yichan mengangkat bahu tak berdaya setelah menyelesaikan pertunjukan. Apakah kalian semua sudah melihatnya? Ini hanya sarana bagi saya untuk menerangi kuil Tuhan. Tidak mengherankan melihat orang-orang percaya saya di mana saja. Tapi jika kamu ingin membuat bawahanku ada hubungannya dengan monster, maka jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dan mengabaikan mereka. Frozul menoleh dan melirik Kaisar Yan, dengan hati yang kejam, menggertakkan giginya. Aku memang melihatnya, itu tidak bisa dipalsukan. Qin Yichan bersenandung lembut. Mata mana yang kamu lihat? Atau tunjukkan ingatanmu untuk dilihat semua orang, tapi jangan bilang kamu bahkan tidak percaya diri. Setelah persidangan ini, Qin Yichan yakin bahwa kecurigaannya hampir selesai. Sekarang Frodro hanya bisa menggunakan hal-hal yang tidak ada untuk mendorong dirinya untuk mengatakan yang sebenarnya. Yang tercermin dari samping adalah situasi di mana Mahkamah Agung tidak ada hubungannya. Atau dengan kata lain, situasi di mana Frodro tidak ada hubungannya. Frodro sangat cemas sekarang. Tentu saja dia tahu apa konsekuensi dari kegagalan ini, tetapi dia juga tahu di mana nilainya. Kecerdasan, atau kecerdasan. Hanya dengan memperoleh informasi yang cukup akurat, bukti Qin Yichan dapat dihukum. Tapi waktu dia berhubungan dengan Qin Yichan terlalu singkat, begitu singkat sehingga Qin Yichan yakin dengan pertanyaan yang akan dia tanyakan saat dia melihat Frodro. Faktanya, dalam ramalan Qin Yichan, Frodro adalah keberadaan yang sangat penting. Bahkan Qin Yichan secara khusus mengulas bagaimana menghadapi pertanyaan Frodro. Satu-satunya hal yang sedikit salah langkah adalah kedatangan Kaisar Yan, yang memberi Frodro lebih banyak ruang untuk bertanya. Bahkan jika Kaisar Yan membunuhnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Kaisar Salju akan muncul dan berpartisipasi dalam insiden ini. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Meskipun Yan Huang secara khusus mengundang para ahli untuk memperbaiki ingatan Frodro, metode ini tidak terlalu pintar. Bahkan jika Qin Yichan tidak bisa melihat, Kaisar Salju Nancy di samping pasti bisa melihat beberapa petunjuk. Cara membodohi orang sepertinya tidak mungkin dilakukan, jadi Yan Huang memutar matanya dan mengatakan ini. Sepertinya kami salah memahamimu, tapi aku punya pertanyaan. Aku harap kamu bisa memberiku beberapa petunjuk. Qin Yichan membuat isyarat undangan. Saat ini adalah ujian terakhir Yan Huang, dan itu pasti yang paling berbahaya. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichan siap menghadapinya. Berdiri di posisi Kaisar Yan, Qin Yichan memiliki pemahaman baru tentang situasi saat ini. Yang dibutuhkan Frodro sekarang hanyalah seorang pendukung. Seseorang untuk melindunginya dari kematian di tangan rekan-rekannya yang lain. Dan dia telah memilih Yan Huang. Bagi Yan Huang, bahkan jika kesempatan ini diambil, itu tidak akan berarti banyak. Apakah Mahkamah Agung benar-benar peduli dengan kebenaran? Jelas tidak. Terutama untuk seseorang seperti Yan Huang yang tidak lemah dalam kekuatannya sendiri. Sikap Qin Yichan sebenarnya bisa diabaikan. Yang dibutuhkan Yan Huang bukanlah masalah sepele dari Mahkamah Agung. Yang dia butuhkan adalah reaksi Kaisar Salju. Setelah Kaisar Salju berada di pihak Qin Yichan, dia tidak akan memiliki banyak cara untuk berurusan dengan Qin Yichan di masa depan. Terutama di lingkungan saat ini. Berurusan dengan Qin Yichan sama sekali tidak masuk akal. Yang benar-benar dia butuhkan adalah kekuatan. Untuk menekan Kaisar Salju. Sehingga mendapatkan manfaat yang cukup dalam perebutan kekuasaan ini. Meskipun ini hanya langkah pertama untuk membuat Kaisar Salju tampak ternoda. Ini adalah langkah penting. Tanpa langkah ini, semua asumsi selanjutnya hanyalah cermin. Kastil di udara. Melihat Qin Yichan lagi. Kaisar Yan memutuskan untuk melakukan ini sedikit. Qin Yichan hanyalah bidak di matanya. Bidak catur. Bidak masa depan. Bidak yang ditinggalkan. Saat Kaisar Yan membuka mulutnya, sepertinya ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan datang. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, saya mendengar bahwa Anda telah bermain melawan orang-orang dari Mahkamah Agung di kuil Guangzhou Anda, dan juga membiarkan para dewa di Mahkamah Agung sangat jatuh. Mendengar ini, Qin Yichan tidak sabar untuk mengacungkan jempol pada Kaisar Yan secara rahasia. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Yan, bagaimana Anda bisa menyembunyikan sesuatu dengan mulut Anda? Ketika Kaisar Salju mendengar ini, dia tidak bisa duduk diam sejenak. Tepat ketika dia hendak menyela pertanyaan, tidak berarti, ini, dia melihat Qin Yichan berpikir. Meskipun dia tidak yakin apakah Qin Yichan dapat memahami kuncinya, Nancy sang Kaisar Salju memutuskan untuk mencobanya dan memberi Qin Yichan kesempatan. Jika Qin Yichan menghindari masalah, tidak akan ada kerjasama yang kurang di masa depan. Tetapi jika dia salah, maka bagi Qin Yichan, itu adalah risikonya sendiri, dan hidup dan matinya adalah takdir. Saya harap Anda tidak membuat pilihan yang salah. Bai Lao melihat tindakan Kaisar Salju, dan mereka memiliki arah dalam sekejap ketika mereka bingung.
Pertanyaan Kaisar Yan membuat Kaisar Salju cemas. Jika tidak, dia tidak perlu berdiri. Tanpa menunggu tebakan Bai Lao muncul, satu orang tiba-tiba memarahi semua orang melalui transmisi suara. Diam, bisakah kita campur tangan dalam masalah yang mulia? Untuk sesaat, lelaki tua itu terdiam. Dan pada saat ini, mereka akhirnya benar-benar merasakan apa itu bidak catur. Mereka tidak lebih dari bidak catur di tangan yang mulia. Seperti semua orang di alam abadi. Mereka semua biasa di depan yang mulia. Mata yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Qin Yichen, menunggu jawabannya. Qin Yichen memang memiliki konfrontasi di Lin Floating City, dan itu memang menyebabkan kerusakan pada utusan ilahi Mahkamah Agung. Namun dalam situasi saat ini, menjawab dengan jujur jelas bukan pilihan yang rasional. Berpikir ke arah ini, jika Anda setuju, satu-satunya hasil adalah bahwa hubungan Anda dengan Mahkamah Agung akan diselesaikan sepenuhnya. Ini sepertinya tidak masalah sekarang. Setidaknya untuk Qin Yichen, tidak ada ancaman. Tidak masalah dalam penampilan. Pertanyaannya bahkan tidak masuk akal. Tetapi bagi Qin Yichen, yang telah melihat situasinya, pertanyaan ini layak untuk dipikirkan berulang kali. Mengakui itu untuk menipu Kaisar Salju dan menyebabkan masalah bagi Kaisar Salju. Bahkan jika dia melihat tindakan Kaisar Salju sebelumnya untuk membantunya, Qin Yichen tidak akan menjual Kaisar Salju seperti ini. Tapi kebenarannya ada lagi. Malaikat yang jatuh tidak bisa lagi dibangkitkan. Dan perang juga menciptakan banyak yang terluka. Ini semua adalah bukti yang kuat. Sekarang bukan karena Qin Yichen dapat membalikkan situasi hanya dengan beberapa kata. Tetapi menolak untuk menjawab, atau memalingkan wajahnya, sebagai ganti penindasan Kaisar Yan, dan kemudian memulai kembali operasi untuk mendiskreditkan Kaisar Salju. Ini adalah konspirasi telanjang. Taruh pisau di tangan Qin Yichen dan biarkan dia bunuh diri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan kesabaran Kaisar Yan hampir habis. Pertanyaan ini seharusnya tidak terlalu sulit untuk dijawab, kan?